Halo semuanya, balik lagi dengan saya Claudia Vida dari program studi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Pada praktikum kali ini kira-kira saya akan membuat apa lagi ya? Dengan topik yang baru yaitu jadi pantengin atau stay tune terus dari awal sampai akhir untuk tahu bagaimana alat, bahan, dan juga langkah-langkahnya. Jadi stay tune terus ya. Hotdog. Hotdog adalah roti berbentuk bulat panjang, diisi sosis goreng, dihidangkan dengan sayuran seperti selada. Awal mula kemunculan hotdog terkait dengan munculnya sosis jenis baru pada tahun 1852. Sosis ini diprakarsai oleh Serikat Pembuat Sosis di kota Frankfurt, Jerman. Bentuknya lebih panjang dan agak langsing. Sosis ini dibuat dari daging cincang yang sebelumnya sudah diberi rempah-rempah lalu diasapi. Halo semuanya, ini adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat hotdog. Pertama, terdapat tepung protein tinggi cakra berjumlah 250 gram. Selanjutnya, mentega putih atau shortening 20 gram. Gula pasir 20 gram. Susu bubuk berjumlah 8 gram. Kemudian garam 4 gram. Bread improver 1 gram. Air es yang berjumlah 160 cc. Kemudian yeast atau ragi berjumlah 3 gram. Bahan-bahan sudah siap semuanya, saatnya kita mulai. Berjumlah 80 ml ekstrak semangka dan 80 ml air es. Kemudian diistirahatkan dengan serbet lembab selama 1 jam. Inilah keadaannya setelah diistirahatkan selama 1 jam. Selanjutnya diuleni agar gasnya keluar. Diistirahatkan kembali selama 5 menit dan ditutup pakai plastik. Selanjutnya adonan dibagi menjadi 70 gram per masing-masingnya. Di-roll, digulung, dicapit-capit di bagian atas, ujung kanan dan kiri dilipat ke arah capit. Nah, ini adalah hasilnya setelah dipanggang atau di oven. Terlihat pada permukaan luar mengkilat sehingga menarik perhatian. Review time. Ini kenampakan dari loyang pertama. Kemudian ini adalah kenampakan dari loyang kedua. Dan yang terakhir yaitu loyang ketiga, inilah kenampakannya. Inilah penyajiannya dengan roti yang matang sempurna sampai ke bagian dalamnya. Dan untuk toppingnya saya menggunakan mayones dan saus sambal. Lakukan hal yang sama pada hotdog yang kedua, ketiga, dan yang lainnya jika diinginkan untuk dikonsumsi. Nah ini hasilnya rotinya matang sempurna sampai ke bawah ya. Pembahasan. Tepung terigu dengan kadar protein atau gluten yang tinggi yaitu 12,5%, yaitu merek Cakra Kembar yang saya gunakan pada praktikum kali ini, memiliki kandungan gluten yang tinggi, akan membentuk adonan yang elastis selama proses pengadukan. Gluten juga berfungsi untuk menahan gas keluar saat proses fermentasi sehingga roti akan mengembang dengan teksturnya empuk. Lalu mengapa harus perlu ragi atau yeast? Roti tidak akan mengembang jika tidak menambahkan yeast atau ragi dalam adonan. Yeast merubah karbohidrat dan gula menjadi gas karbon dioksida dan alkohol dalam bentuk etanol yang dapat mengembangkan adonan dan memberikan aroma harum khas roti.
Bahan pendukung lainnya yaitu garam. Garam berfungsi sebagai bahan penetral dan meningkatkan cita rasa, menambah daya tarik adonan, serta mempertinggi daya elastisitas roti hotdog. Gula digunakan sebagai sumber energi utama bagi khamir dalam melakukan proses fermentasi, membantu proses pembentukan krim, warna, serta juga menambah nilai gizi. Bahan yang selanjutnya adalah bread improver, membantu proses pembuatan roti dalam hal produksi gas dan menahan gas, dapat mendiversifikasikan produk roti dengan mempengaruhi struktur daging roti, warna kulit roti, tampilan roti, volume, aroma, rasa dan umur simpannya. Air atau cairan. Air berfungsi sebagai bahan pembentuk gluten, mengontrol kepadatan adonan dan mencampur bahan-bahan lain agar tercampur merata. Jika bahan-bahan yang dipakai sesuai dengan kadarnya, maka keberhasilan akan tercapai pada suatu praktikum ini. Contohnya, pada praktikum kali ini berhasil membuat roti yang empuk dan mengembang dan elastis. Keberhasilan pada praktikum kali ini juga roti matang secara sempurna. Sekian atas pembahasan pada praktikum kali ini. What a wonderful